Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan sama-sama memurojaah atau mempelajari kembali hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum seputar taharah. Bab ini penting untuk dibahas dan selalu dibahas karena dia terkait dengan rukun pertama atau rukun kedua dalam Islam, ya, yaitu rukun sholat. Ya. Sholat ini adalah ibadah, adalah rukun yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Ya. Apabila dia baik, maka insya Allah amalan yang lain juga akan baik, ya. Tapi kalau dia rusak, kalau dia kurang, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat, memerintahkan para malaikatnya untuk melihat apa amalan-amalan dari salat-salat sunnah yang telah dikerjakan untuk menyempurnakan salat yang wajib itu, ya. Kalau dia kemudian kurang atau rusak, maka dikhawatirkan semua amalan yang lain juga akan rusak. Maka dari itu penting bagi kita, terutama para tulabul ilmi, para orang-orang yang menuntut ilmu, untuk tidak pernah bosan menyegar-nyegarkan fikih tentang taharah ini. Kita akan masuk insyaallah kepada pembahasan tentang taharah, wudu dan ghuslul janabah, ya. Wudu dan ghuslul janabah, yang mana keduanya ini adalah cara untuk kita mengangkat hadas asghar maupun hadas akbar, ya, sebagai syarat sah salatnya kita, ya. Salat kita itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak terpenuhi padanya syarat-syarat. Di antaranya adalah syarat taharah, bersih, suci dari apa? Dari najis, dari hadas asghar, dari hadas akbar, ya. Cara mengangkat hadas asghar, cara mengangkat hadas akbar, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini insyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan mulai. Kita berangkat dari pentingnya wudu ini, ya. Pentingnya berwudu dan pentingnya mandi janabah ini, serta apa sih keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada ibadah wudu ini, ya. Untuk kita kemudian ketika berwudu itu benar-benar merasakan bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan yang sangat penting dan sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa wudu itu merupakan syarat sah salat. Wudu merupakan syarat sah salat. Artinya salat kita itu di mata Allah bisa dihukumi tidak sah jika kita tidak berwudu, dikarenakan adanya hadas asghar pada diri kita, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain." Surah Al-Maidah ayat 6. Yang artinya apa? Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita semua ini insyaallah orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintah ini oleh Allah diarahkan kepada orang-orang beriman. Maka ketika Anda merasa sebagai orang-orang beriman, simak baik-baik apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan ini. Idza qumtum ilas shalah, jika engkau akan berdiri melakukan salat, jika engkau akan melakukan salat,
faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah rambut kalian, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian, basuhlah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kepada mata kaki. Ya. Nanti kita akan sedikit bahas juga bahwa ka'bain itu artinya ada yang mengartikan tumit, ada yang mengartikan dua mata kaki. Namun insyaallah arti yang lebih menggambarkan bagaimana sunnah Rasulullah SAW, maksudnya adalah itu kaki dicuci, batasannya ya tumit, dan batasannya sampai kepada tumit dan kedua mata kaki. Baik. Maka jelas sekali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersuci kapan? Ketika akan mengerjakan salah satu ibadah yang sangat besar yang oleh Allah dijadikan sebagai rukun Islam, yaitu salat, ya. Maka ini kita harus bisa merasakan ini pentingnya berwudu, pentingnya bertaharah, ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis muttafaqun alaihi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah tidak menerima, ya, tidak menerima. Artinya sia-sia salat seseorang. La yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian idza ahdatsa, kalau dia berbuat hadas. Ya, kalau terjadi hadas, hatta yatawadda, sampai orang tersebut berwudu, ya. Nah, nanti kita juga akan bahas hadas, tapi secara singkat bahwa hadas itu adalah sifat, ya, atau sesuatu yang melekat pada seseorang, tidak secara hisiah, tapi secara maknawi, yang itu dianggap sebagai penghalang yang bisa membuat salat seseorang tidak sah. Itu hadas. Seperti buang air besar, buang air kecil, buang angin, ya. Kalau hadas yang besar seperti janabah, itu kalau nggak diangkat, ya, kalau nggak dihilangkan, maka salat kita tidak sah, ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kita perlu ingat juga di antara fadilah berwudu, ya, di antara pahala atau ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berwudu adalah wudu tersebut akan melarutkan dosa-dosa, ya. Wudu yang dikerjakan oleh setiap kita, ya, diresapi itu melarutkan dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Hal ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. Apabila seorang hamba beriman atau seorang hamba yang muslim itu berwudu, lalu dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajah tersebut semua dosa-dosa yang dia lihat, ya. Semua dosa-dosa yang dia lihat dengan kedua matanya keluar dari wajah tersebut larut bersama air wudu, ya. Fa idza ghassala yadayhi, dan jika dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka keluar dari kedua tangannya semua kesalahan yang terjadi karena genggaman tangan itu, karena pegangan atau genggaman tangan itu. Keluar kesalahan tersebut, keluar dosa-dosa itu larut bersama air wudu. Fa idza ghassala rijlaihi, jika dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka keluarlah semua dosa-dosa, masyat harijlahu ma'al ma, keluarlah dosa-dosa yang mana kedua kaki itu melangkah, ya. Dosa-dosa yang terjadi dikarenakan dua kaki yang melangkah itu akan keluar, akan larut bersama air wudu. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sehingga hamba tersebut ketika selesai berwudu, dia selesai keluar dari ibadah itu
dalam keadaan naqiyan, dalam keadaan bersih lantaran telah berwudu. Hadis ini riwayat Muslim. Masya Allah ya, fadilah berwudu luar biasa. Maka hadirkan makna-makna ini. Ingatlah kata-kata Nabi SAW terkait dengan wudu ini, agar kita di dalam berwudu merasakan kenyamanan, merasakan kemantapan, bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan yang tidak sepele. Kita sedang melakukan perbuatan atau pekerjaan yang sungguh mulia dan syarat dengan fadilah-fadilah yang utama. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melihat bagaimana keutamaan dan pentingnya berwudu atau taharah ini. Sekarang kita akan masuk kepada hukum-hukum fikihnya, ya. Kita akan masuk kepada pembahasan fikih yang terkait dengan syarat-syarat wudu dan sunnah-sunnah wudu, ya. Yang pertama, kita masuk kepada syarat-syarat wudu dulu. Pertama adalah tentu dia harus Islam, ya, harus seorang muslim. Kedua, orang yang berakal. Ketiga, dia tamyiz, ya. Tamyiz itu dia belum balik, ya, tapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, padahal belum balik. Ya, sudah bisa membedakan mana yang berakal, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, itu tamyiz. Umur tamyiz biasanya itu ada pada anak-anak usia 10 tahun, 11 tahun, ya. Meskipun belum baligh, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bahaya dan mana yang tidak berbahaya, ya. Yang keempat, niat, ya. Yang keempat, niat. Maka dari keempat syarat tadi, ya, masih ada syarat berikutnya, tapi dari keempat syarat tadi kita bisa memahami bahwa tidak sah wudu jika dikerjakan oleh orang kafir, ya. Dan tidak pula sah jika wudu itu dikerjakan oleh orang gila. Kenapa? Karena syarat yang kedua adalah berakal. Dan tidak sah wudu jika dikerjakan oleh seorang anak kecil yang belum tamyiz, yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya, ya. Ya, anak-anak usia, misalkan anak-anak usia 5 tahun, ya, ya silahkan dia berwudu, bapaknya mengajarkan wudu, tapi itu bukan menjadi sebuah ibadah yang sah, ya. Dan tidak pula sah jika wudu itu tidak diniatkan. Nah, ini penting ini. Ini yang kita harus selalu hadirkan di awal sebelum berwudu itu, bahwa ada niat yang merupakan bagian dari keabsahan wudu kita, bagian dari sah tidaknya wudu kita, harus diperhatikan. Misalkan ada seseorang berwudu untuk supaya ya agak-agak segar, merasakan segar gitu, ya, karena panas, ya, dia berwudu atau dia melakukan bersih-bersih yang mirip dengan berwudu, ya, cuci muka, kumur-kumur, basuh tangan, ya, kemudian mengusapkan air ke kepala, lalu cuci kaki, tapi dia nggak niat berwudu, maka tidak sah wudu tersebut, ya. Ya. Atau orang yang misalkan mencuci najis dan kotoran yang melekat pada bagian-bagian wudu, bagian-bagian anggota wudu tadi, ya. Ya, dia sama sekali nggak berniat untuk berwudu, tapi hanya membersihkan. Nah, ini tidak termasuk wudu, maka tidak sah kalau tidak pakai niat, ya. Jadi itu 4 syarat yang pertama, Islam, akal, tamyiz, dan niat. Yang kelima, hendaknya air yang digunakan adalah air yang tohur. Air yang tohur itu artinya apa? Air yang suci dan mensucikan, ya. Fa in kana najisan falam yujzi'hu. Kalau airnya najis, maka air tersebut tidak dianggap tidak dianggap menyempurnakan wudu kita, atau tidak dianggap sah wudu kita jika menggunakan air yang najis atau terkena najis, ya. Airnya harus suci dan mensucikan. Ada nggak air yang suci dan tidak mensucikan? Ada. Misalkan air kopi, ya. Air kopi bersih, suci. Tapi apakah dia membersihkan? Apakah dia bisa disebut sebagai air yang dapat dipakai berwudu? Ya, kita katakan tidak bisa, karena dia bukan air mutlak, ya. Bukan air asli. Bukan air yang masih murni.
ya, dia sudah ada unsur kopinya, maka dia suci, tapi dia nggak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, ya, insya Allah di sini nggak ada ya yang bersuci dengan air kopi ya. Yang keenam ya, yang keenam di antara syarat-syarat wudu, dan ini yang terakhir, adalah menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air kepada kulit kita. Ya, apakah itu misalkan sisa-sisa adonan di tubuh ya, atau tanah ya. Mungkin ada yang habis berkebun atau habis misalkan ada orang yang bekerja sebagai kuli bangunan ya, dia habis membuat adukan semen sehingga semen melekat pada tangannya ya, itu sebelum berwudu harus dihilangkan dulu ya. Itu syarat agar wudu kita sah, kita menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air kepada kulit kita, atau kotoran yang bertumpuk-tumpuk dan tebal ya, atau apa ini yang biasa dipakai oleh perempuan itu ya, hina misalkan, tapi hina yang tebal sekali ya. Ada hina yang dia itu tidak tebal ya, bahkan dia memang bisa merubah warna kulit ya, sesuai dengan yang dihias itu ya. Tapi tidak sampai kemudian menutupi kulit, nah itu nggak masalah. Tapi kalau yang menutupi kulit, krim ya, apa namanya itu, bahan-bahan yang biasa dipakai perempuan ya, yang dioleskan ke tangan, ke muka ya, kalau terlalu tebal itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka wudu tidak sah ya. Baik. Jadi pada intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bagaimana berwudu dengan baik ya, bagaimana membasuh anggota wudu ini ya, anggota tubuh yang harus dibasuh dalam berwudu itu dengan basuhan atau dengan cucian yang sempurna ya. Maka kalau ada penghalang-penghalang pada tubuh kita atau anggota wudu pada tubuh kita ini ya, ini tentu bisa menjadi sebab tidak sempurnanya wudu ya. Maka kita usahakan atau kita perhatikan jangan sampai ada penghalang-penghalang wudu yang melekat pada diri kita atau pada bagian-bagian yang wajib dicuci itu ya. Saya sebutnya a'dha'ul wudu ya, atau anggota-anggota wudu ya. Sebut dalam fikih a'dha'ul wudu. A'dha' itu anggota dari badan kita, al-wudu wudu, anggota yang harus dicuci di saat berwudu ya. Dicuci ataupun dibasuh. Oke, tadi itu yang wajib. Sekarang kita masuk kepada yang sunnah ya. Apa saja sih yang disunahkan dalam wudu? Artinya kalau ini nggak dikerjakan, insya Allah wudu tetap sah, tapi tidak sempurna ya. Yang pertama adalah as-siwak wa mahalluhu indal madmadah. Yang pertama adalah bersiwak ya, bersiwak. Tahu siwak ya? Itu ada batang kecil dari akar pohon arak itu yang kecil, itu yang dipakai untuk bersiwak. Dan kapan bersiwaknya? Saat kita berkumur-kumur. Masya Allah ya, Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan ya. Saat mau sholat kita harus segar nafasnya, harus bersih mulutnya. Sebenarnya sih nggak cuma saat mau sholat ya. Jadi ada waktu-waktu di mana dalam fikih itu dijelaskan oleh para ulama, di situ dianjurkan bersiwak. Ya, misalkan seperti bangun tidur, ya, seperti kalau mulut sudah mulai tidak segar nafasnya, maka bersiwak ya. Kalau dalam fikih itu uzmun istilahnya. Uzmun itu gigi mulai berkuning ya. Dan nafas mengeluarkan aroma yang tidak yang bisa membuat orang lain tidak nyaman, maka kita bersiwak. Ya. Bagi para suami atau laki-laki yang mau masuk rumah itu dianjurkan bersiwak. Ya, dianjurkan bersiwak supaya kalau berada dalam rumah dan berbicara ya, bercumbu rayu dengan pasangannya, dengan istrinya, dia sudah dalam kondisi nafasnya segar ya. Masya Allah, Islam mengajarkan kita bersiwak ini sebagai sebuah ajaran yang sangat penting ya. Maka di dalam kita berwudu itu ada sunnah bersiwak
Ya, saat berkumur-kumur siwakan juga. Tapi ini sunnah, ya tidak wajib. Artinya kalau kita nggak bersiwakan ya tetap sah wudunya insyaallah. Yang kedua adalah ghuslul kaffaini thalathan, ya, mencuci kedua tangan. Kapan itu? Maaf, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kapan itu? Saat memulai wudu. Saat sebelum mencuci wajah, ya. Saat sebelum membasuh wajah kita, maka kita mencuci kedua tangan kita. Maksudnya kedua telapak tangan itu, kedua telapak tangan dengan dicuci atau dibasuh 3 kali itu adalah sunnah dalam berwudu. Ya, sebelum membasuh atau sebelum berkumur-kumur. Ya. Baik, berikutnya adalah yang ketiga. Di antara sunnah berwudu adalah al-bada'atu bil madmadah wal istinsyaq qabla ghuslil wajh, ya. Memulai dengan berkumur-kumur dan istinsyaq. Istinsyaq menghirup air, ya, berkumur-kumur kemudian menghirup air dan dibuang kembali air tersebut, ya. Itu dilakukan sebelum membasuh wajah. Wa yubalighu fihi ma in kana ghairu sha'im. Dan kalau kita tidak berpuasa, sebaiknya memang berkumur-kumurnya atau beristinsaknya itu agak diperdalam, ya. Istinsaknya itu dihirup dalam-dalam. Sampai airnya hampir masuk ke dalam, ya, bisa jadi airnya sudah masuk ke dalam rongga yang nyambung ke tenggorokan, ya. Nah, ini kata Rasulullah silahkan, bagus dilakukan. Kecuali kalau puasa tidak usah terlalu dalam dihirupnya air tersebut, ya. Kemudian yang keempat di antara sunnah wudu juga adalah takhlilul lihyatul katsifa bil ma. Ya, menyela-nyela. Ini bagi laki-laki tentunya, ya. Bagi laki-laki itu disunnahkan untuk menyela-nyela jenggotnya yang lebat, ya. Jenggot itu ya sini, daerah sini, ya. Kalau lebat maka ditakhlil sampai airnya itu kalau bisa mengenai kulit dagu, ya, atau kulit pipi bagi yang jenggotnya sampai ke pipi atau cambang, ya. Kalau jenggot biasanya yang bagian sini, ya. Kalau cambang kan yang di sini. Jadi antara sunnahnya juga. Demikian pula takhlil asabi'il yadain warijlain, yang disunahkan juga adalah mentakhlil, ya, membersihkan tangan ini, ya, dengan menyela-nyela di antara jari-jarinya itu, ya, baik tangan maupun kaki, ya. Jadi saat membasuh kaki nanti, ya, kita bersihkan kaki kita dengan apa? Dengan kita masukkan jari-jari kita di antara jari-jari kaki, ya, maksudnya jari-jari tangan di antara jari-jari kaki, maka itu adalah sunnah daripada perbuatan wudu, ya. Juga di antara hal yang disunahkan adalah at-tayamun. At-tayamun itu artinya adalah memulai dari yang kanan dulu, ya. Saat mencuci tangan, saat membasuh tangan kita dari yang kanan, kemudian yang kiri. Demikian pula saat membasuh kaki kita maka basuh dari yang kanan, kemudian yang kiri. Kemudian yang keenam di antara yang sunnah juga adalah al-ityanu bi sifatil wudu al-waridah fi sunnah. Ya. Kita melakukan wudu itu dengan contoh-contoh yang ada keterangannya dari sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Terkadang seseorang, ya, misalkan terkadang dalam hadis itu disebutkan Nabi itu marratan. Jadi ketika membasuh atau mengusap anggota wudu, terkadang sekali-sekali saja, ya. Ya. Jadi tangan sekali atau basuh tangan sekali, ya. Kadang 2 kali, ya. Terkadang 3 kali. Jadi itu adalah bagian apa? Itu adalah hal-hal yang disunahkan, ya. Kalau kita misalkan sesekali karena airnya sedikit, ya, kita maka berwudunya dengan apa? Dengan hanya membasuh sekali saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 2 kali atau 3 kali. Itu sunnah juga sebenarnya ketika airnya sedikit, ya. Tapi kalau airnya cukup dan banyak, ya bagus 3 kali per anggota wudu, kecuali rambut itu cukup sekali saja.
Nah, itu yang disunahkan di dalam apa? Di dalam wudu. Yang ketujuh adalah bi an ya'tiya bil adhkaril waridah. Jadi setelah berwudu kita mengucapkan zikir-zikir yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, di antaranya adalah apa zikir-zikirnya? Ya, ini sebelum berwudu kita memulai dengan bismillah. Jadi mengucapkan bismillah saat berwudu itu atau saat akan berwudu itu adalah sunnah ya. Kita mau berwudu memulai dengan mengucapkan bismillah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah selesai kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terkadang kita mengucapkan juga atau dianjurkan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga sunnah yang dianjurkan untuk diucapkan saat setelah mengerjakan ibadah wudu. Baik, kita akan masuk sekarang kepada penjelasan detailnya ya, bagaimana sesungguhnya berwudu itu. Setelah kita membacakan tadi syarat-syaratnya, kemudian kaifiatnya, ya, syarat-syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya, sekarang kita masuk kepada kaifiyahnya atau tata caranya. Ya. Yang pertama, ya, hendaknya kita apa? Berniat. Ya, jangan lupa berniat. Ya, sebab niat ini penting untuk mendasari semua amalan, termasuk amalan wudu. Ya. Yang kedua, kita mengucapkan bismillah. Setelah berniat, ucapkan bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, lalu menghirup air di hidung kita sebagai istinsyak ya, sebagai perbuatan istinsyak. Menghirupnya dari satu telapak tangan saja, gini. Tangan dua, kalau dua nanti kebanyakan. Kalau begini, ambil air dua telapak tangan ini, baru begini, itu kebanyakan ya. Satu aja ya. Nah itu dihirup, baru di istinsar, gitu ya. Biar bersih rongga-rongga hidung rongga hidungnya. Dan tentu ketika sudah menghirup lalu dibuang airnya pakai tangan kiri ya, gitu. Jelas insyaallah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya seseorang memakai gigi buatan, ya, gigi palsu, apakah dianjurkan untuk melepas gigi palsunya dulu atau bagaimana? Ya. Nah, jawaban para ulama adalah sesungguhnya gigi palsu itu atau gigi buatan itu tidak perlu dilepas ketika seseorang mau berwudu atau mau mandi. Kenapa? Nah, ada hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Arfajah bin As'ad radhiyallahu anhu, annahu quti'a anfuhu yawmal kilab fattakhadha anfan min wariqin fa'antana alaih fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fattakhadha anfan min dhahab, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi kenapa kita enggak perlu melepas gigi bagi yang gigi palsu ya? Bagi yang memakai gigi palsu saat berkumur-kumur, kenapa tidak harus melepas gigi? Ada dasar dari para sahabat atau ada dasar dari kasus yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Arfajah bin As'ad, bahwa beliau ini pernah terpotong hidungnya ketika mengikuti perang Al-Kilab namanya ya. Jadi dia seorang mujahid ya, yang berperang, karena dulu perangnya pakai pedang ya, tiba-tiba ada pedang yang mengenai hidungnya dan putus hidungnya. Maka setelah itu dia mengambil atau membuat untuk menutupi hidungnya itu, dia membuat hidung buatan dari perak ya, dari perak.
Fa'antana, lalu hidung buatan itu mengeluarkan bau ya. Mengeluarkan bau. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan atau mengarahkan kepada Arfajah bin As'ad ini untuk membuat hidung dari emas. Ya. Hidung palsu, pasang di hidungnya. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Tentu kita tahu bahwa ketika hidung palsu dipasang di hidung, pastilah ada bagian dari hidung yang tidak terkena air kan, ya, yang terhalang oleh air. Nah, tapi meskipun demikian, Nabi SAW tidak memerintahkan Arfajah untuk melepas hidung palsunya itu dulu saat berwudu ya. Itu gak ada informasinya dari Nabi. Yang ada Nabi ya mendiamkan dan mempersilahkan Arfajah untuk berwudu meskipun tidak melepas hidung palsunya. Maka demikian pula bagi orang yang memakai gigi palsu. Tidak perlu ketika berkumur-kumur melepas gigi palsunya dulu. Baik, berikutnya adalah hukum menggunakan ini nih, apa sih namanya ini yang biasa dipakai perempuan itu, bulu mata buatan itu. Ya. Hukum menggunakan bulu mata buatan. Apakah ketika seseorang berwudu, itu harus dilepas dulu, ya, atau bagaimana? Baik, sebelum kita jawab sebelum saya bacakan apa penjelasan ulama ya tentang bagaimana hukum wudunya. Pertama bahwa menggunakan bulu mata palsu itu bagian dari waslah, ya. Bagian dari menyambung-nyambung rambut itu, ya. Yang itu dilarang oleh Nabi SAW, ya. Nabi bersabda, la'ana al-wasilata wal mustawsilah. Allah melaknat orang yang menyambung-nyambung rambut dan yang meminta disambungkan. Hati-hati, ya. Ada kadang-kadang sekarang ini orang seperti itu, ya. Rambutnya pendek, tapi kemudian dia beli rambut orang lain atau biasa disebut dengan extension, ya. Lalu dipasang di rambutnya. Itu menyambung-nyambung rambut nggak boleh. Nah, ya, orang sekarang makin pintar, perempuan-perempuan sekarang makin pintar. Mereka juga bisa membuat ini apa yang disambungkan di bulu mata ini sehingga menjadi bulu matanya tebal dan lentik, ya. Padahal sambungan. Ya. Allah nggak suka itu karena Allah yang menciptakan kita dengan takaran bulu mata yang sudah Allah tentukan, ya. Gak usah melawan-lawan, gak usah kemudian kita seperti tidak terima dengan ketetapan Allah, ya. Makanya Allah melaknat hal itu. Nah, di sini jelas, ya. Tetapi bagaimana dengan wudu wanita yang memakai memakai bulu mata sambungan itu? Meskipun perbuatan itu dilarang, tapi wudunya seorang wanita atau ketika wanita membasuh mukanya dan masih ada menempel bulu mata buatan itu, maka hukum wudunya sahih. Ya. Demikian pula kalau dia mandi janabah, hukumnya sahih. Kenapa sahih? Sebab air yang mengenai bulu mata itu sampai kepada air yang mengenai bulu mata buatan itu sampai kepada kulit-kulit di sekitar bulu mata ini, ya. Maka dianggap wudunya sahih meskipun perbuatannya itu termasuk perbuatan yang dilarang. Maksudnya perbuatan menyambung-nyambung itu, ya. Ya, kita syukuri saja kalau ada yang bulu matanya pendek, ya. Kalau ada yang bulu matanya panjang, ya bersyukur, ya. Insya Allah nggak ada yang kepanjangan kan, yang ada sesuai dengan yang Allah tentukan itu, panjangnya pas sekali, indah dilihat, ya. Maka nggak usah ditambah-tambahkan lagi, nggak usah pula dicukur. Ada kasus perempuan pingin oleh Allah diberi bulu mata yang panjang, ya, dicukur.
Kata-katanya kalau dicukur itu dia bisa memanjang nanti. Begitu dicukur nggak panjang-panjang. Jadi jelek akhirnya kan. Maka terima saja apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan seperti apa bulu mata kita. Terima saja ya. Baik, berikutnya adalah bagaimana dengan alkohol? Bagaimana dengan cilak? Ya. Celak yang terkadang dipakai oleh wanita ya. Cilak itu konon ada dua katanya ya. Ada dua jenis. Ada cilak yang terdiri dari bahan-bahan plastik ya, yang bisa menghalangi masuknya air atau kena sampainya air kepada kulit. Ada jenis cilak yang itu bisa larut ketika terkena air. Nah, maka untuk jenis cilak yang pertama yang bisa menghalangi masuknya air atau mengenanya air ke kulit kita itu dilarang. Itu dianggap bukan dilarang, itu dianggap mengganggu wudhu kita ya. Maka wudhu bisa nggak sah. Tapi kalau jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua adalah jenis cilak yang kalau terkena air itu bisa larut. Nah yang seperti ini insya Allah tidak merusak wudhu kita ya. Insya Allah wudhu kita sah kalau cilak jenis yang kedua ini. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian yang berikutnya ya saat berwudu, yaitu apa? Tsumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqain. Kemudian dia mencuci kedua tangannya ma'al mirfaqain ya. Ma'al mirfaqain ya disertai dengan mencuci siku-siku. Batasan tangan ya, kalau disebut tangan itu maksudnya dimulai dari apa? Ujung jari ini ya. Dimulai dari ujung jari termasuk kuku sampai ke sampai ke sini. Batasan tangannya. Maka dimulai mencuci tangan dari ujung sini. Baru begini. Enggak semua kena air, semua dicuci. Demikian pula yang kiri ya. Dan saat mencuci tangan sebisa mungkin kalau ada kotoran yang melekat di tangan ya, kotoran yang melekat di siku harus dibersihkan ya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan hukum cat cat kuku ini ya. Masya Allah ya, perempuan itu macam-macam ya. Kadang-kadang ada cara menghias tangan itu dengan kukunya yang dicat-cat itu. Itu bagaimana hukumnya? Kalau cat ya ada zatnya ya. Nah, kalau seumpama cat kuku itu menghalangi sampainya air ke kulit ya, maka harus dihilangkan itu. Harus dihilangkan ya, cat kuku kalau melekat pada kuku kita saat berwudu harus dihilangkan. Karena apa? Karena dia bisa menghalangi sampainya ini air kepada kuku ini ya. Maka harus dihilangkan. Baik, berikutnya adalah tsumma yamsah kulla ra'sihi wa udhunaihi maratan wahidah. Kemudian setelah itu membasuh kepala ya. Mengusap rambut ya, tentu dengan tangan yang sudah dibasahi. Mengusap rambut satu kali saja ya, satu kali saja. Dan itu ya, bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya ada dua ini. Yang pertama dengan meletakkan tangan kita di awal di bagian depan rambut ini ya. Di sinilah. Saya lepas songkok aja deh. Ini udah basah ya. Dari awal sini, kemudian mundur ke belakang sampai ke ujung sini ya. Ini enggak perempuan, enggak laki-laki sama ya. Perempuan juga begitu, perempuan juga masukkan begini sampai sini. Kalau rambutnya panjang ya, yang panjang enggak usah. Sampai sini. Pokoknya batas kepala itu loh. Ya, batas kepala ini.
Dari awal sampai sini. Kemudian maju ke depan lagi. Ya. Ini adalah bentuk membasuh atau mengusap rambut yang paling afdol katanya kata para ulama ya. Karena ada contoh langsung dari Nabi SAW dan hadisnya sahih di mana Nabi SAW itu ketika mengusap air di kepalanya, di rambutnya dari sini, dari depan kemudian mundur ke belakang kemudian kembali lagi ke depan. Ada juga cara mengusap yang lain ya. Cara mengusap yang lain itu begini. Cara mengusap yang lain diarahkan ke garis rambut. Ini juga benar ya. Tapi ada yang lebih afdal. Yang lebih afdal yang pertama tadi. Terus telinga. Telinga diusap juga, tapi ingat nggak perlu harus mengambil air yang baru lagi. Air bekas usapan di kepala itu yang masih melekat di tangan langsung dipakai untuk mengusap telinga kita. Kedua jempol ini mengusap bagian daun telinga yang bagian belakangnya. Yang ini bagian sini, bagian depannya ini. Bagian dalamnya sini ya. Ini menggunakan 2 jari telunjuk ini. Kalau yang ini buat bagian belakang telinga. Ini ya. Baik, berikutnya adalah yaghsil rijlaihi ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki ya, disertai atau sampai kepada mata kaki ya. Yang sampai kepada mata kaki, tumit dan mata kaki ya dicuci semua. Selanjutnya kita akan masuk kepada nawaqidul wudu, pembatal wudu. Tapi sebelum saya masuk kepada pembatal wudu, ada satu hal juga yang perlu kita review ya. Jadi pembahasan yang keempat ini, furudul wudu wa hiya arkanuhu, ya, rukun-rukun wudu. Yang pertama adalah membasuh muka, ya. Ini rukunnya ya, rukunnya ada 4 ini. Oh maaf, ada 6. Ya, rukunnya ada 6. Yang pertama adalah membasuh muka, termasuk membasuh muka adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Maka barang siapa yang membasuh muka tapi tidak berkumur-kumur atau istinsyak, tidak sah wudunya. Penting ya diperhatikan ya, rukun-rukun wudu ini. Yang pertama adalah membasuh muka, dan termasuk membasuh muka itu masuk dalamnya apa? Berkumur-kumur dan berkumur-kumur dan istinsyak ya. Kalau ada yang ditinggal maka ini bisa mencederai wudunya ya. Berikutnya adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan bersama siku-siku. Ayatnya berbunyi wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai kepada siku-siku. Berikutnya adalah mashur ra'si kullah. Ya, rukun yang ketiga adalah mengusap kepala semuanya. Dan masuk ke dalam kepala adalah kedua telinga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu biru'usikum", dan usaplah kepala-kepala kalian. Ya, maksudnya kepala di sini masuk telinga, ya. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Tidak ada hadisnya yang menerangkan bahwa Nabi itu ketika berwudu hanya mengusap kepalanya saja, ya, tapi juga mengusap telinganya. Dalam sebuah hadis, apakah telinga bagian dari kepala? Ya, dalam konteks wudu, telinga bagian dari makna kepala. Ya, ada sebuah hadis yang berbunyi al-udhunan minar ra's. Ada sebuah hadis yang berbunyi bahwa dua telinga itu bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Maka tidak cukup hanya membasuh kepala, harus disertai dengan tidak cukup hanya mengusap kepala,
tapi harus disertai dengan mengusap telinga. Yang keempat, rukun yang keempat, membasuh kedua kaki disertai mata kaki dan tumit. Allah berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian, basuhlah kaki kalian sampai kepada mata kaki atau kepada tumit. Ya. Al-khamis, yang kelima, tertib, ya, diurut. Ya. Jadi jangan kaki dulu, atau jangan kedua tangan dulu. Ya. Berangkat dari yang paling pertama. Apa yang paling pertama? Yang paling pertama adalah muka, ya, kumur, atau sebelumnya lagi yang disunahkan adalah mencuci kedua telapak tangan. Ya. Yang paling pertama harus diurut, nggak boleh nggak boleh terserah kita, ya. Nggak boleh kepala dulu atau kaki dulu, nggak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bunyi ayatnya seperti itu. Redaksi ayatnya begitu, ya, ada urutannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku-siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai kepada mata kaki. Ya. Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan harus diurut. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk membasuh muka, membasuh tangan, ya, kemudian membasuh kaki, sebelum Allah mengatakan dan basuhlah kaki kalian, cucilah kaki kalian, Allah memasukkan sebelumnya apa? Kata-kata wamsahu, dan usaplah kepala kalian. Maka masuknya sesuatu yang harus diusap di antara sesuatu yang harus dicuci, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa wudu itu harus tertib, berurut, ya. Dan Nabi SAW di banyak contoh-contoh yang beliau berikan dalam hadis-hadis, ya, memang beliau mengurutkan, ya, menertibkan pencucian atau pembasuhan anggota-anggota wudu tadi. Ya. Yang keenam adalah al-muwalah. Ya. Di antara rukun wudu adalah al-muwalah, berkesinambungan, bersambung-sambung, nggak boleh putus. Ya. Jadi anggota-anggota wudu yang harus dibasuh dan diusap tadi itu, ya, itu dilakukan harus secara apa? Harus secara berkesinambungan, jangan ada yang putus. Jangan sampai dari anggota wudu yang satu kepada anggota wudu yang lain itu terpisah waktunya, ya. Terpisah waktunya sehingga apa? Sehingga sampai kering. Ya. Sudah cuci tangan, ya, sebelum dia mengusap rambutnya, dia pergi dulu ngobrol, ya. Sehingga air yang sudah melekat pada tangan itu kering, ya. Itu berarti putus. Nah, kalau putus seperti itu dari awal lagi. Ya, dari awal lagi. Berbeda kalau seumpama putusnya sebentar aja, lagi berwudu, kemudian pas mau sudah cuci tangan, pas mau membasuh kepala, dia lepas songkoknya, ya. Atau kalau perempuan dalam ruangan, ya, dalam kamar mandi misalkan, ya, kan nggak masalah berwudu dalam kamar mandi, ya, tidak masalah. Yang penting kalau mengucapkan bismillah dalam hati. Nah, terus kemudian lepas kerudung, lalu usap kepala, itu insya Allah nggak masalah. Waktu antara dia melepas kerudung dengan membasuh kepala itu sangat singkat sekali, ya, tidak sampai memutus wudu, karena belum kering air yang melekat di tangan sebelum dia pindah kepada mengusap kepala. Tapi kalau sudah kering maka putus wudunya, harus dari awal lagi. Baik, ya, itu adalah rukun-rukun wudu yang kita ulang kembali di akhir agar kita mengerti hal-hal yang sangat penting di dalam berwudu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengerjakan wudu ini secara maksimal dan memberikan kepemahaman bagi kita agar kita bisa memahami hukum ini dengan baik. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Masuk sekarang kepada pembatal wudu. Ada beberapa hal yang kita harus ketahui terkait dengan pembatal wudu.
Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya. Entah itu air seni, buang air kecil, atau air mani, atau air madi. Ya. Air madi itu cairan yang keluar sebelum mani. Ya. Atau darah haid, atau itu feses, ya. Feses kotoran kita, atau angin yang keluar dari celah atau lubang yang ada pada tubuh kita ini, ya, lubang dubur maksudnya, baik lubang dubur maupun lubang kubul, ya, celah depan maupun celah belakang. Jika ada sesuatu yang biasa memang dari situ keluarnya, itu keluar, ya, seperti air seni, madi, tadi disebutkan mani, ya, ini semua membatalkan wudu, ya. Feses ini membatalkan wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan pembatal wudu ini, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau ada salah seorang dari kalian yang datang dari tempat membuang hajat, datang setelah membuang hajat atau buang air besar, ya. Ini Allah wajibkan berwudu orang yang seperti ini kondisinya. Itu dalilnya, ya, surah Al-Maidah ayat 6. Dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla tunza'a khifafuna thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah walakin min baulin aw ghaitin aw naumin." Yang artinya apa? Yang artinya, kata Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu memerintahkan kami apabila kami di perjalanan atau dalam safar untuk tidak melepas terompah-terompah kami selama 3 hari, ya, pagi dan siang dan malam, 3 hari siang dan malam, illa min janabah, kecuali dari dari perbuatan junub, ya. Kecuali kalau junub maka dilepas. Walakin min baulin aw ghaitin wa naumin, ya. Yang dimaafkan itu adalah dari perbuatan buang air kecil atau buang air besar atau tidur, ya. Maka jelas dalam hadis ini, ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa yang membatalkan wudu itu adalah buang air kecil, buang air besar, dan tidur, ya. Hanya dalam safar tidak masalah seseorang itu untuk tidak melepas terompahnya, ya, selama 3 hari. Karena kan safar itu butuh banyak rukhsah, ya, butuh banyak keringanan dari syariat. Maka Nabi ringankan, syariat meringankan kita ketika memakai terompah untuk tidak terlepas meskipun melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Karena kalau pakai terompah kan saat diusap, ya, saat kita mau mencuci kaki itu sudah enggak lagi diwajibkan, ya, ada opsi lain, yaitu mengusap terompah kita, ya. Meskipun dia barusan buang air kecil, barusan buang air besar, atau barusan bangun dari tidur, ya, dia tidak diwajibkan mencuci kakinya jika pakai terompah, cukup diusap, ya. Jadi hadis ini jelas Nabi menyebutkan pembatal-pembatal wudu tadi, ya. Buang air kecil, buang air besar, dan tidur. Adapun janabah, ya, janabah tentu termasuk pembatal wudu, tapi dalam konteks apakah seseorang boleh bertahan dengan terompahnya dalam safar selama 3 hari, ya, tapi dia janabah, nah ini ada hukumnya tersendiri. Nabi alaihi salatu wasallam mengharuskan dia untuk melepas terompahnya, ya, ketika terjadi junub atau terjadi janabah pada diri orang tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk di antara pembatal wudu adalah keluarnya angin,
berdasarkan sabda Nabi SAW serta ijma' para ulama, dan Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima salat seseorang di antara kalian kalau dia ahdath, kalau dia berbuat hadath, hatta yatawadda, sampai orang tersebut berwudu. Lalu ada orang yang bertanya, faqala rajulun, mal hadath ya Abu Hurairah? Apa itu hadath wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan fusaun au durat, ya, angin yang tidak bersuara atau angin yang bersuara. Di dalam bahasa Arab, mohon maaf ya, kentut itu ada dua macam. Ada dua istilahnya. Kalau yang bersuara disebutnya durat. Kalau yang tidak bersuara disebutnya fusa. Nah, hadath kata Abu Hurairah itu adalah fusa au durat. Ya. Ya. Buang angin bersuara atau buang angin tanpa suara. Muttafaqun alaihi. Ini hadis muttafaqun alaihi. Pertanyaannya kemudian bagi perempuan bagaimana kalau angin keluar dari kubul? Angin keluar bukan dari dubur ya, tapi keluar dari kubulnya, dari celah depan. Nah, apakah batal wudunya? Karena memang perempuan beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu anginnya keluar dari belakang saja, ya, atau kentut. Kalau perempuan terkadang dari depan juga bisa keluar angin. Nah, ini apakah wudunya batal? Ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, tapi al-ahwat ya. Al-ahwat, pendapat yang paling antisipatif. Ya, kita untuk sebagai kehati-hatian tetap itu dianggap sebagai pembatal wudu. Maka kalau ada perempuan ya, kalau ada di antara kita perempuan yang keluar angin dari depan ya, dari celah depan, maka itu anggaplah sebagai batal wudunya. Anggaplah wudu telah batal dan wajib untuk berwudu ketika mau sholat. Ya. Karena dia termasuk angin kan, ya, angin yang keluar dari depan juga angin. Maka ya angin ini anggaplah sebagai pembatal wudu. Nabi SAW bersabda, la wudu'a, tidak ada wudu illa min sautin aw rih. Tidak ada wudu atau tidak usah berwudu ya, kecuali ketika mendengar suara angin atau kentut ya, atau rih ya, atau angin itu sendiri. Terasa ada angin keluar dari depan, maka ya sebaiknya berwudu. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain dari Abbad bin Tamim an ammihi, dari pamannya, bahwa bahwa ada seseorang yang mengadu kepada Nabi SAW. Dia itu serasa ada gangguan dalam sholatnya. Ya. Ada gangguan seperti was-was buang angin ya, ada perasaan was-was, ragu-raguan apakah dia kentut atau tidak ya, apakah dia buang angin atau tidak. Nabi kemudian mengatakan la yanfatil hatta yasma' sautan aw yajidu rihan. Ya, orang yang seperti ini kondisinya jangan dulu beranjak sampai dia benar-benar memastikan ada suara yang terdengar atau mendapati ada angin. Ya, ada angin yang dia rasakan keluar atau angin yang tercium aromanya. Hadis muttafaqun alaihi. Berikutnya adalah maka apa kesimpulan dari hadis ini? Kesimpulan dari yang kita bahas ini, kesimpulannya bahwa perempuan itu jangan dulu berhenti dari sholat atau jangan dulu ragu dengan wudunya sampai dia benar-benar memastikan bahwa angin keluar. Bagaimana cara memastikan angin keluar? Dengan dua cara: mendengar suaranya atau mencium aroma dari angin tersebut. Ya. Ini cara memastikan bahwa telah keluar angin dari tubuh kita. Berikutnya adalah darah yang terlihat atau darah yang nampak bagi wanita sebelum dia melahirkan, sehari atau 2 hari atau lebih bahkan, atau mungkin lebih kurang dari sehari. Nah, bagaimana cara menyikapi darah ini? Ya. Bagaimana cara menyikapi atau apa tindakan kita terkait dengan wudu ini ya, ketika terlihat ada darah yang muncul
sebagai tanda-tanda sudah dekatnya kelahiran. Ya. Untuk keadaan yang pertama, ada dua keadaan. Yang pertama adalah an yakuna hadzal dam ma'ahu alamatu qurbil wiladah kat-tariq. Fa hukmu hadzal dam annahu damun nifas yamna min as-salati was-siyam. Keadaan yang pertama bahwa darah itu keluar disertai dengan tanda-tanda mau melahirkan. Sakit sudah ya. Kalau sakit ada perasaan ya kayak sudah mau keluar, mau pembukaan. Nah, maka kalau darah itu muncul, perempuan sudah tidak boleh sholat. Ya. Perempuan sudah tidak boleh sholat dan ibadah-ibadah lain seperti siam, ya, tidak boleh. Keadaan yang kedua, an yakuna hadzal dam laisa ma'ahu alamatu qurbil wiladah kat talab. Hukmuhu hukmu damul istihadah. Kalau yang kedua adalah perempuan ya misalkan 2 hari atau sehari sebelum melahirkan dia keluar darah, tapi dia nggak merasakan sakit, belum ada tanda sakit seperti orang mau mengejan itu. Maka jika demikian perempuan tersebut darahnya disamakan dengan darah istihadah. Ya. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar setelah wanita selesai masa haidnya ya, tapi masih keluar itu darah. Maka kalau seperti itu kondisinya tetap diwajibkan sholat dan puasa serta ibadah-ibadah yang terkait dengan masalah taharah ini. Ya. Baik, berikutnya adalah segala hal yang keluar dari badan kita tidak melalui 2 jalur atau 2 jalan. Kalau dalam bahasa fuqaha 2 jalan. Ya, saya supaya lebih jelas, maksudnya 2 jalan adalah kubul dan dubur. Segala sesuatu yang keluar dari selain 2 jalan ini, ya, jika itu adalah air kencing atau itu adalah feses, ya, adalah kotoran, maka wudu menjadi batal. Maksudnya bagaimana? Apa iya ada air maaf ya? Apa iya ada air kencing bisa keluar dari selain 2 jalan ini? Bisa. Ya, kalau pas dioperasi ya, mungkin dikeluarkan karena sakit kubulnya, dikeluarkan dari perut misalkan ya, lewat selang dan alat-alat kedokteran itu, ya bisa saja kan? Nah, kalau yang dikeluarkan itu adalah kencing atau feses, ya air seni atau feses, maka wajib wudu karena batal wudunya ya. Tapi kalau yang keluar dari badan kita itu adalah darah atau muntah atau mimisan, ini ada perbedaan di antara ulama. Apakah darah yang keluar dari badan kita itu ya muntah atau mimisan, apakah itu menjadi sebab wudu batal atau tidak ya? Ini pendapat yang rajih insyaallah tidak membatalkan wudu ya. Tapi kalau dia mau berwudu silahkan, lebih bagus juga ya. Habis muntah berwudu, masya Allah bagus ya. Meskipun tidak wajib berwudu. Berikutnya adalah di antara hal-hal yang membatalkan wudu adalah aklu lahmil ibil, memakan daging unta ya, apakah sedikit atau banyak. Ini karena ada larangan khusus dari Nabi SAW atau ada perintah khusus dari Nabi SAW bahwa bagi siapapun yang makan daging unta itu dianjurkan untuk berwudu. Sebagaimana Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Ana tawaddau min luhumil ghanam ya Rasulullah, apakah kami ini diharuskan berwudu karena setelah makan daging kambing?" Nabi kemudian mengatakan, "In syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda." Kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak maka ya, berwudulah. Ya, terserah engkau. Tapi kalau engkau tidak mau berwudu juga enggak masalah. Ya. Ini jawaban Nabi SAW ketika ada yang bertanya, apa hukumnya orang yang telah makan daging kambing apakah diwajibkan berwudu? Nabi menjawab, "In syi'ta." Terserah engkau. Kalau engkau mau berwudulah. Kalau engkau juga tidak mau ya enggak usah berwudu ya.
Lalu orang itu bertanya, ana tawaddau min luhumil ibil? Apakah kita diharuskan berwudu setelah makan daging unta? Nabi menjawab, na'am. Nabi mengatakan, ya, berwudulah setelah makan daging unta. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah. Berikutnya, di antara hal yang juga perlu dibahas terkait dengan pembatal-pembatal wudu adalah bagaimana dengan menyentuh kemaluan. Ya, kemaluan, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Para ulama, ya, atau sebagian besar para ulama itu mengatakan wajib hukumnya berwudu ketika telah menyentuh kemaluan. Berdasarkan hadis Busrah bintu Sofwan bahwa Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, fala yusolli, janganlah dia salat sampai dia berwudu. Ya. Saya ulang, kata Nabi SAW, man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, atau barang siapa telah menyentuh kemaluannya, maka jangan dia salat sampai setelah dia berwudu terlebih dahulu. Melainkan setelah dia berwudu terlebih dahulu. Hadis ini riwayat Ahmad dari Abu Daud radhiyallahu anhum ajma'in. Masalah berikutnya juga, bagaimana kalau perempuan memasukkan semacam obat pada kemaluannya? Ya. Seperti misalkan memasukkan alat alat yang disuntikkan, ya, pada kemaluan tersebut. Ini kata para ulama, fa fi kila al-halatain, ya, pada kondisi ini la yantaqidu wudu'aha, wudunya tidak batal, illa an tamussa farjaha biyadiha min ghairi hail, kecuali kalau dia ketika memasukkan alat tersebut pada kemaluannya, tangannya itu menyentuh kemaluan, maka batal wudu. Jadi saya ulang ya, jadi kalau ada sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam kemaluan sebagai sebuah obat, ya, sebagai sebuah cara penyembuhan, lalu kemudian tangan kita ini memakai kaos tangan, ya, ini insya Allah wudu nggak batal. Tapi kalau nggak pakai kaos tangan lalu mengenai kemaluan, maka wudu menjadi batal. Wallahu taala a'lam bishawab. Berikutnya adalah bagaimana kalau seorang dokter perempuan misalkan memasukkan tangannya ke kemaluan seorang ibu yang sedang hamil, ya, untuk pemeriksaan kesehatan, ya, untuk pemeriksaan medis. Apakah wudunya batal? Ya. Jawabannya adalah la yantaqid wudu'a hadha binisbati tabibah wa ammal hamil aw ghairaha min al-makshuf 'alayha fa innahu la yantaqid wudu'aha fi kilal halatain, ya. Ya, dokter kalau tidak memakai kaos tangan, ya tentu ini batal wudunya, ya. Adapun perempuan yang pasiennya yang hamil itu, ya, tidak sampai kemudian batal wudunya, ya. Berikutnya juga adalah barang siapa yang yakin dia itu sudah suci, ya. Barang siapa yang yakin dia sudah suci, kemudian menjadi ragu apakah dia ini batal atau tidak, maka saat dalam kondisi ini dia dikembalikan kepada keyakinannya. Ya. Dia awalnya yakin bahwa dia sudah suci. Dengan apa yakinnya? Dengan berwudu. Setelah itu, ya, dia berjalan karena agak jauh masjidnya atau dari asrama ke musola agak jauh. Tiba-tiba di tengah jalan dia ragu.
batal atau tidak ya? Tadi sudah buang angin atau tidak ya? Kan ragu. Maka kalau ragu seperti ini kembalikan kepada yang yakin. Apa yang yakin itu? Yang yakin saat itu adalah dia telah berwudu. Hal ini sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW dari Abi Hurairah. Nabi bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an," kalau seseorang di antara kalian mendapatkan sesuatu di perutnya, fa ashkala alaihi, lalu menjadi muskil, ya, menjadi ragu, akharaja minhu syai'un am la, apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, fala yakhruj minal masjid, kata Nabi, maka jangan dia keluar dari masjid hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengarkan suara, au yajida rihan, atau mendapatkan aroma anginnya itu, ya, bau anginnya tersebut. Ada kaidah yang mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak boleh hilang dengan sesuatu yang ragu. Sesuatu yang yakin itu tidak boleh sampai hilang atau digeser dengan, sesuatu yang diyakini itu tidak boleh bergeser dikarenakan sesuatu yang masih diragukan. Wallahu taala a'lam bissawab. Berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang haid. Ya. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang haid, dan ini yang sering dialami oleh wanita rutin tiap bulan, ya. Wanita yang sudah balik tentu pasti akan mengalami hal ini. Pertama, apa itu haid? Ya. Apa itu darah haid? Disebutkan dalam pengertiannya di sini, darah haid adalah damun tabi'iyatun wa jibillatun yakhruj minal untha fi awqatin ma'lumah. Ya. Darah haid adalah darah alami, ya. Darah alami sesuai dengan kodrat wanita yang keluar dari tubuh wanita pada waktu-waktu tertentu, ya. Pada waktu-waktu yang telah diketahui. Berikutnya, batasan haid, ya. Batasan maksimal haid atau minimalnya haid itu, ya. Secara syariat, ya, la hadda li aqallil haid syar'an binisbat lis sanawat. Ya. Untuk tahun, kapan kira-kira perempuan itu mulai mengalami haid, ya, itu nggak ada batasannya. Ya. Kadang ada perempuan yang sudah melihat haid pada usia 12 tahun itu ada. Ya, ini sulit untuk dibatasi, ya, tergantung kepada, ya, masing-masing yang mengalami itu, ya. Maka perempuan kapanpun dia sudah melihat darah haid, ya, atau sudah mengalami haid, apakah usianya 8 tahun, 9 tahun, ya, atau mungkin kurang dari 8 tahun, ya, maka itu sudah dianggap sebagai haid, darah haid, ya. Usia 8 tahun tiba-tiba melihat darah yang berbeda dari darah normal, ya. Darah haid kan ada tanda-tandanya. Nah, itu sudah haid, ya. Meskipun baru 8 tahun, ya. Meskipun baru 8 tahun. Wa kadzalika nihayatuhu la tuhaddu bi sinnin muhaddadah. Demikian pula akhir dari masa haid itu, atau perempuan memasuki masa menopause, ya, itu juga tidak diketahui persisnya tahunnya kapan, ya. Ada yang mungkin pada usia 56 tahun, ada yang lebih dari itu, atau ada yang lebih dikit dari itu, ya. Itu tidak bisa ditetapkan, ya, tidak bisa dipastikan. Tapi biasanya sekitaran usia-usia yang berlaku pada wanita pada umumnya, kan, ya. Maka ketika seorang wanita melihat atau mendapati dirinya sudah haid, ya, itu harus dihukumi sebagai perempuan yang sedang haid, ya. Kapan dia menemukan ada darah haid sudah keluar, maka dia dianggap haid. Sawa'an kana umruha, meskipun umurnya sudah 40 tahun atau 50 tahun atau lebih atau sedikit, ya. Jika dia baru haid ketika berusia 40 tahun, ya, atau 50 tahun, ya. Ini memang sulit dibatasi karena memang kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang tidak pada umumnya, ya,
Sehingga para fuqaha tidak bisa membatasi kapan usia minimal dan kapan usia maksimal seseorang itu mengalami haid. Ya. Demikian pula mengenai durasi haid. Ya. Mengalami durasi haid. Tidak ada pembatasan minimalnya berapa hari dan maksimalnya berapa hari. Ya. Sekiranya seorang wanita itu melihat atau menemukan darah haid sudah terlihat, ya, atau sekiranya perempuan itu mengalami haid hanya sehari semalam atau lebih kurang dari sehari semalam, maka dia sudah menjadi darah haid, sudah dianggap sebagai haid. Ya, umumnya haid kan kisaran ya 4, 5 sampai 7 hari kan, sampai 15 hari juga ada. Ya, tapi seandainya ada perempuan yang mengalami haid cuma sehari atau semalam atau sehari semalam, maka itu sudah dianggap sebagai haid normal. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Berikutnya adalah aqallut tuhri bainal haidatain. Ya. Batas suci, batas minimal atau batas maksimal suci antara dua haid itu. Insyaallah pendapat yang sahih annahu la hadda li aqallit tuhri bainal haidatain. Pendapat yang sahih tidak ada batasan maksimal suci ya antara dua haid. Sama saja apakah perempuan itu setelah suci ya masa haidnya itu adalah 5 hari atau 10 hari atau lebih, tiba-tiba muncul lagi itu darah. Tiba-tiba muncul lagi itu darah haid. Bagaimana tuh misalnya? Misalnya begini, ada perempuan ya, dia sudah haid 5 hari. Kemudian setelah beberapa hari lagi dia haid lagi. Dia haid lagi dan dia melihat itu darah haid. Maka kita katakan bahwa memang tidak ada batasan antara haid yang pertama dengan haid yang kedua. Tidak ada batasan yang paten gitu, yang enggak berubah-ubah. Ini berubah-ubah. Menurut para ulama ya itu berubah-ubah sehingga mereka menetapkan masa suci antara dua haid itu tidak bisa dibatasi berapa minimalnya ya, dan berapa maksimalnya. Ya. Dikatakan di sini boleh jadi ada perempuan yang dia itu sucinya sebulan ya, atau 2 bulan atau lebih bahkan. Kemudian haid lagi. Ya. Jadi setelah haid bulan ini, bulan depan nggak haid, bulan berikutnya nggak haid. Tahu-tahu bulan berikutnya baru haid. Ya. Artinya 2 bulan dia nggak haid. Ya, itu memang sudah sesuai dengan kodratnya. Ya. Ya. Intinya kapan dia haid, maka berlaku padanya hukum-hukum yang kita sebutkan tadi, ya, dilarang sholat dan dilarang berpuasa.